Udah tahu kan urut-urutan makanan di Indonesia Belum, terkenal di dunia. Versi BBC. Udah 5 tahun ini Indonesia ke-1 loh. Ke-1 keduanya Indonesia. Serius, Makanya Chef? Halo Sobat Mantap Bang, kembali lagi dengan Bang Ramos. Selamat morning. Hari ini spesial banget. Kenapa hari ini Bang Ramos bakal podcast, bakal ngobrol dengan salah satu chef yang sangat legend banget di Indonesia, sangat terkenal. Beliau penulis buku juga tentang makanan dan terkenal banget tentang knowledge-nya dan pengalaman bukan hanya di dalam negeri, tapi juga pengalaman juga di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Chef Yongki Gunawan. thank you. Halo, apa kabar? Iya. Terima kasih Ramos. Tos dulu Chef biar Tos. kita makin Sip. semangat nih. Iya. Gimana kabarnya Chef? Baik-baik aja. Ya. Selalu kelihatan bugar, semangat. Ya, olahraga lah. Olahraga ya. Olahraga. Terima Iya. kasih banyak waktunya Chef buat hari ini. Nggak apa-apa. Kita banyak bisa ngobrol-ngobrol. Aku pengen tahu pengalaman awalnya Chef mau terjun ke dunia kuliner itu kenapa? Ya, jadi begini. Kita kan orang Indonesia. Yes. Sebelumnya terima kasih nih. Udah Yoki diundang nih maksud Justru gitu ya. saya yang terima kasih. Tapi momen-momen ini aku sangat penting sekali karena memang tujuan Yongki di sini untuk memajukan kita makanan Indonesia Nusantara. itu secara Nusantara ya. Nah, kalau aku lihat kan saya stalking nih cari informasi tentang Chef Yongki nih. Ternyata banyak banget juga ibaratnya pengalaman chef juga bukan hanya di Nusantara, bahkan sampai pernah sekolah di luar negeri juga ya. Chef? Boleh sharing sedikit nggak Chef pengalaman masa lampaunya? Masa lampau tapi yang salah ya jangan diikuti. Jadi sempat ke mana aja Chef Ya belajar waktu kebetulan dulu saya sekolahnya di NHI NHI Bandung. Oke. Di NHI Bandung kebetulan kita punya kesempatan bisa belajar ke Swiss. Punya ya kan? kesempatan berarti karena chef punya kapabilitas pasti. Enggak juga begitulah kan banyak juga kan orang lain juga ada ya. Mungkin salah satunya saya ke sana, saya pelajari, kemudian saya juga ke Jerman. Ya, juga belajar tentang coklat itu ya kan. Terus kita juga belajar juga ke Prancis ya. Kalau pengen tahu juga ya karena pada saat muda gayanya Indonesia pada saat saya muda tuh bener-bener kan Indonesia kan dijajah Belanda lama. Yes, 3,5 abad. Nah, makanya orang tua tuh pengen anak-anaknya tuh wah gayanya barat apa segala ya kita ngikutin makanya. Gitu. Tapi sebetulnya itu langkah yang salah. Tapi buat saya salah nggak apa-apa, itu adalah pengalaman. Dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari mereka ilmu-ilmunya ya kan. Ya, bukannya jelek-jelek amat ya enggak ya, cuman kita belajar di menu ya. Tapi kalau soal teknik kita memang perlu belajar dari mereka. Jadi cara kerja praktisnya, manajemennya, itu luar biasa. Yang kita nih tidak ada di sini. Ya. Nah, tapi kalau menunya memang kalau kita Indonesia ya harus Indonesia lah. Ya. Betul. Nah, itu makanya masa lalu lah itu kita pernah ke sana, pernah ke Singapura, di Hong Kong. Di University sana pernah sekolah, terus pernah juga di Filipina di Fontainebleau, pernah sekolah di sana. Pengalaman luar biasa, teman-teman. Oke, Chef, apa akhirnya yang membutuhkan Chef Yongki untuk saya tetap mau fokus aja di pastry tentang Nusantara dan tentang makanan tentang Nusantara? Karena kalau aku lihat bukan kebanyakan, bahkan kalau saya lihat benar-benar seluruhnya membahas tentang makanan Nusantara, tentang kue-kue Nusantara. Apa yang membuat chef enggak nih, saya harus terjun untuk mengenalkan dan benar-benar mau mengajarkan tentang produk-produk makanan Nusantara gitu. Itu saya mulai berubah itu pada saat waktu itu masih zamannya kalau nggak salah SBY ya, waktu Ibu Mary Pangestu ya. Iya. Nah, saya tersentuh di situ kira-kira sekitar 17-18 tahun yang lalu. Terbentuk itu karena dia ngomong begini, Chef tahu nggak waktu itu kan kita Ica mau diresmikan, diangkat jadi resmi oleh pemerintah ya. Waktu itu saya minta ke Ibu Mary Pangestu, kebetulan kita ketemu juga dan dia bersedia jadi diangkat. Nah di situ dia cerita asal tahu aja katanya di Amerika itu ada restoran yang paling ramai di sana adalah masakan Thailand, masakan Jepang dan masakan Korea.
Ya. Justru Asia ya? Semua di setiap kota tuh rata-rata hampir punya 1.000 restoran. Ya, Indonesia punya 500 tapi seluruh Amerika. Jadi jauh banget perbandingannya, Chef ya. Oke. Bagaimana chef nanti coba kalau bisa atur untuk mereka di sana itu Indonesia ini harus banyak. Karena kita menginginkan masakan Indonesia terkenal kan? Betul. Ya kan? Karena Indonesia ini terkenalnya pariwisatanya. Luar biasa karena kita nih banyak kepulauan dan semuanya indah-indah dan Indonesia ini turismenya untuk objek-objek wisatanya ini banyak sekali dan tidak dimiliki oleh negara lain. Tidak. Betul. Indonesia ini karakter banget. Ada Raja Ampat lah, ada di NTB Manado juga, NTB, luar biasa. Bunaken, Indonesia Timur, iya, itu luar biasa. Betul, Jangan gitu, Sumatera aja luar biasa. Karena saya tukang naik mobil, jadi kan tahu. Hobi traveling ya? Ya, saya kerjanya naik mobil. Aceh aja naik mobil. Naik mobil. Nah, dari situ kita ngelihat, nah ini yang harus kita kembangkan. Mereka kok nggak dikembangkan. Sehingga saya lebih maju lagi. Ngelihat yaitu inilah yang salah. Jadi yang salah sebetulnya orang tua kita. Kok bisa sih? Ya, orang tua. Karena orang tua zaman sekarang waktu itu ya, pada saat itu sampai sekarang juga masih, dia nggak mau repot kalau anaknya rewel makan. Ini mam pengen ini, mamanya nggak mau masakin, suruh pembantu nih takutnya nggak dimakan. Itu tuh pesan aja makanan ada Kentucky lah, ada McDonald lah, ada Pizza Hut lah, ada Hokben lah, ada apa. Jadi mereka udah terbiasa dikasih makan begitu. Yang simple, instan semuanya. Iya, dan gayanya luar ini masuk ke mereka. Jadi sudah terbiasa. Bukan disajikannya makanan Indonesia yang notabene kita makan nih tahu tempe, ya kan, sambal. Mereka enggak mengenal itu. Masakan lokal pun mereka enggak tahu. Jadi yang tahu malah barat. Apalagi sekarang sosial media begitu kuat. Instagram, YouTube itu kan banyaknya barat semua kan. Itu yang dia lihat. Yang merasa itu yang bagus. Padahal sebenarnya masakan kuliner Nusantara itu banyak yang tidak kalah sebenarnya. Betul. Bukan tidak kalah, mereka kalah sebetulnya. Cuman kita sendiri ngerusak badan kita sendiri sebetulnya. Itu yang kan? Akhirnya yang memutuskan chef untuk saya mau fokus untuk ke Nusantara. Ke Nusantara, yaitu dari anak-anak terlebih dahulu. Dari anak-anak remajanya kita kenalkan bahwa masakan Indonesia begini sampai ke bisnisnya. Ya, karena bisnisnya contoh Ramos orang Indonesia belajarnya masakan barat. Sekarang kita tanya, Ramos nanti ke depannya mau apa? Kan pasti jawabannya, aku pengen buka restoran. Mau buka restoran di mana? Di luar negeri, ya. Tutup sebentar lagi orang boleh nggak mau makanan lo, punya dia lebih enak. You mau buka di Indonesia, umurnya nggak lebih 5 tahun, 3 tahun aja udah tutup. Kalau kita main judi ini namanya Dipur sama Yongki. Dipur Yongki. Pasti, karena bukan makanan kita. Betul. Dan kalau dilihat juga dari sisi bisnis, memang masakan comfort food Nusantara itu yang long term bertahan bahkan bisa sampai 3 generasi sampai sekarang. Gudeg dari dulu sampai sekarang orang tetap doyan. Boleh aja makan. Sotoan tetap doyan. Udah tahu kan urut-urutan makanan di Indonesia terkenal di dunia. Versi BBC. Udah 5 tahun ini Indonesia ke-1 loh. Ke-1 keduanya Indonesia. Makanya, nanti buka. Yoki 71 bukannya kayak gitu. Ya kan? Jadi yang terkenal. Anak muda tuh harus tahu. Indonesia justru ya. Biasanya paling dikenal kedudukan, satu nasi goreng, kedua rendang. Ya, ini kan dua rendang ya. Ketiga, keempatnya itu nanti lihat sendiri deh. Setiap tahun kadang berubah. Di Indonesia sendiri, makanan Indonesia yang ternama itu 4 tertinggi. Makanya Yongki suka memotivasi anak-anak yang membuka restoran, you harus 4 tertinggi Indonesia. Apa? 1 nasi goreng. Kedua mie baso. Urutan ketiga tuh sate. Keempat tuh soto. Jadi kalau mau buka dia luar daripada 4 ini, you bakal ngap-ngapan. Ini bagus nih. Berarti ini sebenarnya udah dikasih clue sama Chef Yongki bahwa 4 makanan ini yang boleh dibilang long term dan bertahan. Tinggal kita bagaimana ya strategi marketingnya, tapi makanannya ini konsepnya kita harus ambil yang 4 besar ini. Kalau you di 4 besar ini ya, you nggak ikutin, wah susah. Thank you banget loh Chef. Ini penting banget, apalagi orang kan kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu
hobinya kalau ditanya mau usaha apa? Kafe. Mau buka apa? Restoran. Berarti 4 sebenarnya udah dikasih nih 40 Lu ini. boleh mau buka restoran, kafe, tapi kalau bisa yang Indonesia. Karena di Indonesia, orang terkaya di Indonesia nih Yongki cerita ya, banyak kan kita suka terima, kadang-kadang kan suka pakai kita kan jadi cowok panggilan sekarang. Boleh deh ikut, Suruh tapi kan masak, panggilan suruh untuk masak. Chef, betul-betul. Panggil, Yongki saya mau ada pesta nih buat 200 orang, tolong apa? Dia selalu mintanya masakan Indonesia. Jadi orang kaya di Indonesia nggak ada yang pagi masakannya Jepang, siangnya masakan India, sorenya masak steak, nggak ada. Dia one month itu hanya makanan barat yang dia makan itu paling 2 atau 3 hari. Everyday dia selalu makannya nasi goreng lah, tahu, tempe, oseng-oseng, ya, soto-sotoan, sate gitu. Nggak ada. Itu orang kaya di sini. Jadi nggak mungkin. Kalau Anda mau buka steak, jangan harap orang itu makan setiap hari. Setiap hari, betul. Paling sebulan sekali. Itu pun kalau dia nggak bosan. Kalau dia nggak bosan. Thank you, Chef. Iya kan? Infonya ya. Benar. Diminum dulu, Chef. Oh iya, thank you. Ini apa ini? Ini jadi saya, Chef, lagi udah dari 2012 sih, Chef. Saya memproduksi produk bubuk minuman dan sirup. Oh, ini apa ini? Ini Red Velvet. Oh, Red Velvet. Dan asli produk Indonesia, Chef. Pertanyaan saya, Chef. Dari pengalaman Chef Yongki, kira-kira masakan Nusantara daerah mana yang menurut Chef Yongki paling berkesan lah buat Chef Yongki? Oh, yang paling standar sih sebetulnya Yongki. Yongki hampir semua masakan daerah suka asal jangan yang ekstrim-ekstrim ya. Kita mau standarnya di sapi, daging ayam, itu aja lah. Standar ikan gitu. Tapi whole semua suka ya? Suka. Oke. Ya. Yongki suka makanan berbumbu. Nah, Indonesia ini beda loh dengan Barat. Kalau orang Barat makan daging atau apa saja, dia pengen makan rasa daripada daging itu manisnya dari farmnya apa ini. Iya. Ya kan? Betul. Orang Indonesia begitu makan daging sapi biar farmnya terbaik, begitu makan, itu dagingnya masih kecium loh baunya. Kok begitu makan sate Indonesia makan, enak ya. Bumbunya nyerep katanya. Iya, maunya berbumbu banget. Itu Indonesia asli. Oke. Bumbunya nyerep katanya. Padahal manisnya dia itu memang beda. Saya makan bener nih manisnya dia. Tapi Indonesia tidak mengenal itu. Masakan Nusantara itu menurut saya menarik banget dan harus dilestarikan gitu. Dan Chef Yongki adalah salah satu menurut aku chef yang sudah sangat profesional dan sangat mau melestarikan tentang masakan-masakan Nusantara. Ada kepikiran nggak, Chef, suatu saat nanti nggak mau ngebahas Nusantara deh, pengen yang lain, atau tetap komitmen di masakan Nusantara? Oh, sangat komit. Pengen di Nusantara. Karena Indonesia ini mempunyai satu konsep. Contoh ya, ini harus ada contoh untuk mereka anak-anak milenial sekarang. Mereka itu butuh informasi. Bukannya mereka nggak mau tahu, mereka mau tahu. Tapi mereka minim informasi. Contoh sup ya. Kita bicara dunia saja. Kita ke Thailand. Kalau yang namanya kita bicara tentang sup ya konsepnya ya. Sup, tahu nggak tom yam kum? Tahu tom yam lah, tom yam aja. Tom yam kan sup ya, sup ikan ya. Tom yam tahu kan? Yes, tahu. You kalau pergi ke Thailand mau dari ujungnya Thailand selatan sampai ujung utara Thailand, yang namanya tom yam itu sama. Kalau di Jepang yang jenisnya sup apa namanya? Aduh, kurang tahu, Chef. Ada kan saya juga kurang tahu yang ada kuahnya bening ya. Kayak ramen. Ya kayak ramen ya mie, tapi kuahnya itu apa namanya? Orang kalau makan supnya orang Jepang kan ada. Itu dari Jepang Selatan sampai Jepang sana sama. Seluruh dunia hampir yang namanya cream chicken soup all over the world semua sama. You coba pergi ke kutub utara selatan mau sampai kutub selatan sampai Australia yang namanya chicken soup ya ngono itu. Ya kan? Betul. Indonesia lain. Kok bisa? Kita bicara sup ya. Iya, sup ya. Kok bisa? Ada lainnya semua juga banyak. Kenapa bisa? Coba cari nanti ke Medan atau cari nanti ke Manado soto Betawi. Ada. Iya. Sobet soto Betawi. Ada. Tahu kan soto Betawi? Tahu. Ke sana pergi ke Manado apa ke mana ada. Kenapa? Betul nggak? Betul. Gak usah jauh-jauh. Soto Makassar sekarang mah ada. Ya. Udah demikian berkembang kan. Sekarang baru ada kan. Tapi aslinya kan di sana. Betul. Indonesia itu punya 277 jenis soto. 277 jenis soto yang sangat berbeda. Bahan basicnya beda. Prosesnya pun beda. 200 soto doang 277. Iya, 277. Mau cari soto Tegal di Pekalongan enggak ada. Nggak ada.
Jadi kita memang harus ke situ. Ke situ. Jadi makanya itulah. Itu baru di tentang sup ya. Di main course-nya, luar biasa. Lebih banyak yang namanya sate aja ada 147 macam. Sate. Sate Pontianak lah, sate Madura. Nah, Madura ini terkenal di seluruh Indonesia. Terkenal. Karena dia orangnya berkuliner, jualan sate di mana-mana. Iya. Sehingga dia terkenal, sehingga soto Madura. Padahal soto banyak sekali. Banyak sekali, betul. Iya. Jadi 270. Kalau di luar negeri kita makan sate, ya udah sama ya aja. sama. Kembali lagi ke masalah konsep masakan Nusantara, Chef. Kira-kira selain karakter kerajaan dari kita dari zaman ratusan mungkin ribuan bahkan mungkin dari apa aja Chef yang membentuk karakter masakan Nusantara ini selain dari tradisi? Apa mungkin dari luar juga ada nggak yang akhirnya menjadi adopsi itu menjadi ciri khas Indonesia? Kan kita dulu dijajah Belanda, Portugal, kan di kue sih. Ya. Di kue sih lebih banyak ya, di makanan ada sih kayak makaroni skutel, ya kan? Iya itu dari luar Belanda, juga. asal mulanya Belanda, tapi di Belanda ada. Okay. Tapi ada yang Belanda yang menciptakan, tapi di Belanda enggak ada. Ada, Chef? Ada, kira-kira apa? Tapi penciptanya dia. Dan saya sebut itu adalah kue Indonesia. Kita nggak boleh ngomong itu kue Belanda. Karena dia bikinnya di sini. Klaper tart. Mana ada dong itu? Tidak ada di Belanda. Mahalnya kayak apa kelapa? Iya. Ya pada saat di Belanda itu di daerah Manado, dia bikin Sumatera Utara ya. Banyak pohon kelapa, jadi dia ngolah adonan yang dalamnya itu pastinya jelas pastry cream. Yang dikasih telur, kemudian dikasih kelapa dikasih kismis, terus biasa pakai rem. Dalamnya dia panggang. Dia sebut namanya klaper tart. Klaper itu kelapa, tart itu kue. Ya kue kelapa. Iya, makanya orang-orang Manado tuh masih banyak zaman nenek saya tuh bahasa Belanda tuh fasih banget. Iya. Oh, klaper tart. Jadi semua itu dari Belanda. Cuman akhirnya bikinnya tidak ada di Indonesia. Belanda. Karena dia sedang menjajah di sini kan. Iya. Nah, dia coba dengan pakai bahan dari khas daerah itu. Karena dia makan kelapa suka. Jadi dia makan, dia bikin kue, kayak dia sebut namanya klaper tart. Tapi kalau ke Belanda, enggak ada. Nggak ada. Oh, baru tahu loh saya. Karena saya dari Manado loh. Itu dari Belanda. Iya. Karena memang Manado itu bukan dari Belanda, orang Belanda yang pas di Manado ya. Manado. Karena di Manado itu terkenal namanya Nyur Melambai. Pohon kelapa. Pohon kelapa melambai. Bukan kita melambai ya? Bukan. Itu beda lagi, Chef. Beda lagi. Oke. Kita lanjut lagi ya, Chef. Pertanyaan lagi nih, Chef, buat Chef Yongki. Kira-kira harapan Chef Yongki buat anak-anak muda di generasi, sekarang kan bahasanya generasi milenial ya, Chef. Milenial. Harapannya Chef Yongki buat mereka nih, anak-anak muda yang pengen banget terjun di dunia kue, pastry atau dunia makanan, itu kira-kira harapannya apa, Chef? Jadi harapannya gini, banyak anak-anak milenial yang berharap dari orang tuanya pengen sekolah ke luar negeri, ya. Titip pesan aja, sebelum Anda berangkat ke luar negeri, kuasai dulu masakan Indonesia. Setelah Anda menguasai masakan Indonesia, baru berangkat. Tahu kenapa? Kalau di sana kurang uang, gak usah minta mama, kerja aja bisa makanan Indonesia, pasti dapat duit. Gitu aja. Iya sih. Iya, ceritanya. Maksudnya kalau ada anak, mudah-mudahannya bisa belajar sama Chef Yongki nanti. Kalau belajar kan bisa masakan Indonesia. Sekarang sekolah ke luar negeri, sekolah perhotelan atau masakan, enggak apa-apa, bagus. Kita dapat ilmunya. Tapi sambil kita ke sana kan kita bisa kerja. Nah, kalau kerja jangan ngomong bisa jadi tukang cuci, ya. Kebanyakan tukang cuci kan? Iya, betul. Pelayan di restoran. Jangan ambil yang ilmu, kasih tunjuk bahwa Indonesia ini punya makanan ini luar biasa dan mereka pasti tahu makanan Indonesia. Dan mereka appreciate rendang, nasi goreng, sate, tunjukkan. Nanti saya bisa bikin ini, pasti ada nanti dipakai di sana. Jadi nggak usah minta uang mama, dapat uang di sana. Chef, ada kepikiran nggak buka restoran? Enggak. Saya hobinya ngajar, serius. Saya hobinya ngajar. Saya kalau jualan gak gitu suka, terus terang. Lebih suka ngajar. Jadi kadang-kadang orang, oh Yongki nih ya enak nih cara bikinnya gimana. Nih gua kasih resepnya, lo bikin nih. Tapi yang namanya ibu-ibu, udah dikasih resepnya, bikin mah kagak, tetap aja beli. Ya sudahlah, biarin aja. Oh, tetap gak akan ada keinginan ke arah sana. Pengen. Cuman saya kalau ada pengen orang mau buka, di mengajar. Mengajar, saya lebih suka mengajar, ya kan. Karena lebih gimana ya, passion saya memang guru sih. Ya. Memang passionnya kalau ngajar tuh saya lebih happy daripada saya jualan.
Kalau jualan saya kurang gitu happy. Oke, ternyata sebenarnya masih banyak yang bakal kita gali, tapi karena waktu yang sangat terbatas, saya pribadi terima kasih banget. Terima kasih Chef juga Yongki Ramos sudah yang memberikan sudah mau sharing ya. banyak banget. Mudah-mudahan next kalau ada waktu saya pengen Boleh. belajar langsung dengan Boleh, chef boleh, masak gitu ya, chef masakan Indonesia ya. Iya. Gak usah harus ke Yongki, banyak orang yang bikin. Enggak lah, Chef Yongki Banyak. dong. Biar apa belajar langsung dengan orang yang udah sangat pengalaman lah di masakan Nusantara. Paling terakhir Chef, ada pesan-pesan nggak di masa pandemik ini untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin lagi nonton kena dampak dari pandemik ini tapi punya keinginan untuk buka usaha di bidang makanan, kira-kira ada masukan apa Chef? Oh gampang sekali ya. Yang pasti nomor satu kalau tanya saya ya pasti masakan Indonesia kan. Ke pandemik ini orang kan jarang keluar rumah, males kan. Yes. Sedangkan kita yang tadi Yongki bilang orang Indonesia itu 90% makanannya Indonesia. Indonesia betul. Bikinlah makanan Indonesia, ikutin kan ada Instagram sekarang kan yang lagi nge-in kan Instagram. Betul. Bikin fotonya yang bagus, masukin Instagram, jualan biar 1-2 nanti lama-lama bisa banyak. Gak usah takut, Yongki saya followernya cuma baru 10 itu kita bisa kelola bisa jadi 100. 100 itu kita bisa kelola jadi 200. Dengan apa? Menunjukkan kita makanan yang enak. Yang ya berkualitas. Kan? Yang kualitas, yang makannya orang makan nih kena nih makanannya enak. Dan buat makan siang nih cocok. Cuman itu. Terima kasih banyak Chef. Oke, terima kasih. Buat waktunya. Sama Yongki juga terima kasih ya. Udah mau wawancara Yongki. Tambah beken nih saya. Asik memang udah beken nih. Tambah beken lagi. Mudah-mudahan ke depan Chef Yongki selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya Chef Yongki ada di sini. Terima kasih. Iya. Yeah. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Chef Yongki di Terima kasih di Yongki Gunawan Kue. Yongki Gunawan Kue. Yang mau pengen nanya-nanya bisa langsung DM aja ke Instagramnya Chef Yongki atau komentar Ke di admin ada situ. ke admin juga ya. Dan jangan lupa lah di subscribe juga channelnya Bang Ramos juga ya. Ya, jangan lupa nih Ramos juga apa Instagramnya Ramos? Ramos_Nenggo. Oh, Ramos_Nenggo. Nenggo. Oke. Jadi nenggolannya diplesetin jadi Nenggo biar Oh, pendek. Nenggolan berarti Batak ya? Batak. Oh, iya. Thank you banget Chef. See Ya, you oke. di Terima kasih. next video. Ya, thank you sudah datang ke sini ya. Oke. Ya, thank you Chef. Ini ada hadiah Chef dari saya. Oh, Nah, oke. sebelum Ini apa ini? ini saya buka Chef. Wow. Oh, ini produk dari produknya. Lemova ya. Ini yang Iya. tadi Yongki tanya ya. Yes. Tuh, nanti kalau Yongki ngomongnya nyapanya sama baking lovers. Kalau Baking lovers ya. Kalau tempatnya Lemova apa? Kalau aku sahabat mantap dang. Sahabat mantap dang. Nah, ini Iya. produk dari Ramos. nih, Udah. ya. Wah, ini enak nih kalau orang udah datang tinggal diseduh aja ya. Iya. Kalau ini tadi yang dibikin di bawah terus atasnya kasih krim ya. Kasih gitu. susu aja. Oh, Kalau susu. whipping cream hanya sebagai garnish Chef. Oh, gitu. Ini ada oh ya. Cuman ya, ya. susu dan powder aja dia Kasih es batu juga. Kasih es kan? batu Kasih es aja. batu. Biasa aku larutin dulu pakai Susunya air apa? panas. Susu apa aja sih Chef? Susu kental manis? Kalau saya lebih suka pakai yang susu plain aja. Kalian aja karena udah manis ya. Karena udah manis. Karena Kalau- kita udah manis Chef. Oh, iya. Sama Yogi juga sukanya susu kental manis tapi cap nyonya. Cap nyonya. Nggak mau Iya. cap nona. Nona kan belum ada susunya. Susunya, iya, Nyonya ada. Bener Iya. juga ya. Kalau Nona belum ada susunya. Belum ada. Iya, Saya iya. cap nyonya. Cap nyonya. Oke, ini bagus sekali. Nanti Yogi akan coba nih. Coba Vanilla, aja, red velvet, Iya. ada sour sop. Oh iya ya. Ini buat ya Oke, kalau oke. pas lagi pengen di shake buat. Oh, thank you. Sama aku Oh, ada bikin belajar sedikit untuk sharing resep ala saya. Ya. Oh, ini buat shakingnya ya. Iya. Wih, Ada bagus. tutupnya nanti di dalam. Oh, ini tutupin dalam. Oke. Iya. Oh, ini resepnya tuh. Nanti ini kalau orang beli dapat ini juga. Dikasih juga resepnya, Oh, yang dikasih resep resepnya. ala saya. Jadi yang di mix kekinian lah saya. Oh, oke. Campur-campur biskuit lah atau Oh, oke.